Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh." Maksudnya Allah Azza wa Jalla menyuruh para hambanya yang beriman dan yang membenarkan Rasul SAW untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat Islam, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Ibnu Abbas menuturkan bahwa asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 208 terkait dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang merupakan mantan Yahudi yang telah masuk Islam. Mereka telah beriman kepada Nabi SAW dan syariat Islam yang dibawa beliau. Akan tetapi mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka kepada sebagian syariat Nabi Musa alaihissalam. Misalnya, mereka tetap menghormati dan mengagungkan hari Sabtu serta membenci daging dan susu unta. Hal ini telah diingkari oleh sahabat-sahabat Rasul SAW lainnya. Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya Taurat adalah kitabullah, maka biarkanlah kami mengamalkannya." Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Perintah masuk Islam secara kafah ini dilanjutkan dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan, di mana syaitan itu menggelincirkan manusia dengan dua senjata. Yang pertama adalah subhat dan yang kedua adalah syahwat. Kedua senjata itu pula yang jika mengenai manusia maka ia meninggalkan sebagian ajaran Islam, tidak berislam secara kafah dari jalan subhat. Artinya timbul keraguan iman atau kerancuan pemikiran sehingga seorang muslim bisa terjebak dalam pandangan antara wajib dan yang bukan wajib, atau memandang sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh dilakukan. Misalnya kewajiban menutup aurat dengan berjilbab bagi muslimah. Betapa banyaknya orang-orang yang mengingkari atau meragukan kewajiban itu meskipun ia menyatakan diri sebagai muslim. Sedangkan dari jalan syahwat artinya adalah dominasi nafsu sehingga manusia terperosok pada kemaksiatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini sebuah paket dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diambil secara keseluruhan. Al-Quran telah sampai kepada kita dengan sangat sempurna, maka ia bukan pilihan bagian mana yang akan kita gunakan dan mana yang tidak akan kita gunakan, bagian mana yang bisa kita tawar. Memang di zaman Rasul SAW, Al-Quran diturunkan secara bertahap, sebagian ayat lalu sebagian ayat yang lain. Begitu ayat tertentu turun, ia berlaku, demikian seterusnya, sehingga ia sempurna 114 surat. Namun di zaman kita sekarang, seluruh ayat itu telah diturunkan, maka tidak ada lagi tawar-menawar atau kita beralasan. Masih berada pada fase tertentu, sehingga kewajiban atau larangan belum berlaku. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah